Teknikal itu bisa untung nggak? Bisa. Tapi untungnya itu terlalu kecil. Kedua, value investing. Value investing ini sebenarnya ibarat ada barang yang murah. Karena dia murah, dia akan attract pembeli. Yang ketiga, growth. Iya. Nah, growth ini sebenarnya fokus ke pertumbuhan. Ini fokus juga ke tren saham yang rame. Pertama, saya fokus di saham yang merger acquisition. Saham-saham yang diakuisisi. Berarti mencari saham-saham yang diakuisisi. Iya, resikonya kalau misalnya kita udah merasa nih pendapatan dia udah nggak bisa bertumbuh lagi ya, di situ kita mungkin boleh jual, kita boleh realisasikan. Kan dulu uang saya modalnya cuma 500 juta nih. Iya. 500 juta ini jadi ratusan miliar kan. Iya. Nah itu bukti keberhasilan dari growth investing itu. Ketemu lagi di acara The Fit Post Show, membahas kali ini tema tentang growth atau fundamental investor. Nah, orang yang satu ini sangat cocok untuk membeda atau membahas tentang topik yang satu ini, growth atau fundamental investor. Nah, sekarang banyak orang mencari saham-saham yang walaupun pernya tinggi, tetapi mereka berpandangan bahwa secara masa depan, secara growth daripada perusahaan ini masih menjanjikan. Tentu ini tidak mudah karena banyak saat ini investor mereka justru berpegangan pada kata fundamental. Kalau mau bicara soal growth investor atau masa depan yang dari ceritanya, narasinya itu masih sesuatu yang perlu dianalisa kembali. Tetapi orang yang satu ini sudah membuktikan dia kaya raya karena memiliki saham-saham atau pintar mencari saham-saham yang masuk dalam kategori growth secara perusahaan ke depan. Langsung kita undang Ko Andri Hakim. Selamat datang Ko Andri. Siap, Pak Firman. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Ya, kalau bicara growth investor itu saya langsung ingat satu nama, Andri Hakim. Nggak ada nama yang lain. Karena emang saya fokusnya dari dulu nyarinya yang situ. Ya. Maklum dulu masih miskin. Jadi kalau mau kaya harus carinya yang multi-bagger. Multi-bagger ya. Cacing-cacing, naga-naga. Betul. Cuma bisa dapatnya dari growth stocks. Growth stock. Yes. Nah, kok ini kan sesuatu yang sangat-sangat debatable ya. Ya. Karena orang bilang kalau kita mau investasi itu yang paling aman fundamental. Iya, betul. Betul. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat tuh ada dua tuh, fundamental dan teknikal. Betul. Ya, sekarang ada di yang ketiga nih, ya, growth investor. Kenapa? Teknikal, banyak orang bilang yang analisa paham atau kelompok teknikal, mereka bilang fundamental bilang susah nih, untung nggak akan kaya nih. Iya. Ibaratnya pasti mereka suatu saat pasti akan rugi juga. Iya. Yang fundamental ini kenyataannya sekarang setahun terakhir sahamnya nggak kemana-mana. Oh iya. Ya. Nah, sehingga mereka akhirnya melirik kepada satu paham yang baru, ya, yaitu namanya growth investor. Iya. Nah, bagaimana memiliki keahlian untuk membidik atau mencari saham-saham yang memang secara ke depan, walaupun valuasinya pernya udah kemahalan, tetapi tetap yakin bahwa saham ini memberikan peluang untuk menjanjikan ke depan. Iya. Nah, silakan mungkin Ko Andri bisa jelaskan antara technical, fundamental, growth ini secara ketiga-tiganya tuh yang membedakan apa? Ini kalau dari pandangan saya ya, Ya. sebenarnya yang mana aja nggak masalah ya. Ada orang yang suka makan spaghetti, ada yang suka bakmi, ada yang suka kue tiaw. Ya nggak ada preferensi gitu loh. Nah kalau saya memang dari awal tuh preferensinya itu yang growth. Soalnya saya merasa kalau dulu awalnya saya juga coba-coba pakai technical, coba-coba pakai fundamental value investing ya fundamentalnya value investing. Hasilnya itu tidak signifikan, hasilnya itu terlalu pelan. Contoh misalnya technical ya, kita ngomong technical dulu. Technical itu bisa untung nggak? Bisa. Tapi untungnya itu terlalu kecil. Misalnya kita kena signal ini, untung kita jual. Kena signal ini turun, kita cut loss. Untungnya tuh kecil-kecil terus, untung 5%, 10%, 5%.
Kapan kayaknya gitu loh saya pikir. Lalu technical ini itu bisa dipakai, tapi untuk saham-saham yang blue chip, saham-saham yang transaksi hariannya itu besar. Technical itu tidak bisa dipakai di saham-saham yang small cap. Oke. Kalau kita pakai technical di saham yang small cap, itu bakal digeprek sama bandarnya, bakal rugi kita. Jadi technical ini bermasalah kalau untuk di saham Indonesia, karena saham Indonesia itu kebanyakan medium to small cap. Nah ini nggak bisa dipakai karena saya nih misalnya saya market maker, saya bisa bikin sendiri chartnya, gitu loh. Makanya kalau orang misalnya pakai technical buta-buta di saham yang small stock, itu tinggal tunggu mati, gitu loh. Kedua, value investing. Value investing ini sebenarnya ibarat ada barang yang murah, karena dia murah dia akan attract pembeli. Nah, masalahnya di Indonesia, barangnya itu ada banyak. Ada 900 emiten. Sedangkan pembelinya itu sedikit. Investor di bursa saham Indonesia itu cuma 5%. Jadi, bisa aja saham ini murah, tapi nggak ada pembelinya. Karena pilihannya terlalu banyak. Pilihan terlalu banyak. Iya, jadi kayak contohnya misalnya kita pergi ke satu restoran. Di restoran itu ada 900 menu. 900 menu yang mungkin 300 itu enak. Tapi perut kita cuma muat makan satu menu. Gitu loh. Jadi yang lainnya ya nggak laku. Tapi sebenarnya yang lain itu murah dan enak. Tapi tidak laku karena terlalu banyak, sedangkan kita yang makan itu terbatas. Nah, itulah value investing. Bisa murah tapi bisa nggak naik-naik. Yang ketiga, growth. Nah, growth ini sebenarnya fokus ke pertumbuhan. Ini fokus juga ke tren saham yang rame gitu loh. Nah, saya fokus ke yang tiga ini. Karena dua ini saya udah pernah pakai. Portfolio saya nggak bertumbuh. Contoh di Amerika. Nvidia, PE-nya juga udah mahal. BV-nya mahal. Apple juga mahal. Tapi kok naik terus? Karena mereka melihat peluang ke depan. Growth-nya, peluangnya. Pertumbuhannya di masa depan bakal lebih besar lagi. Nah, di Indonesia juga sama. Jadi saya cari saham yang growth. Growth itu dilihat ya, kalau misalnya tadi value investing, mungkin menilainya dari PE, ya price earning value ya, price earning ratio, PR, dan book value. Nah, kalau misalnya growth itu saya lebih lihatnya tuh EPS, earning per share-nya gitu loh. Kalau earning per share setiap tahun bertumbuh, artinya perusahaan ini bertumbuh. Lalu kita lihat juga corporate action-nya. Ada penambahan aset nggak makin gede? Apapun yang bikin perusahaan ini jadi gede, ya itu sahamnya bakal naik. Kan saham itu sebenarnya mengikuti kinerja perusahaannya. Lalu kita berinvestasi itu kan bukan melihat valuasi sekarang, kita melihat valuasi masa depan. Nah, jadi saya lebih pilih yang kedua ini. Karena yang kedua ini selalu memberikan saya keuntungan paling besar, gitu loh. Bisa setahun, bisa 1000% setahun juga saya pernah, 2000% 3 bulan aja saya pernah, gitu loh. Bisa ribuan persen, bisa ratusan persen, gitu loh. Itulah growth investing. Kemarin saya di satu mall di Bandung, ya. Lalu mungkin karena kepala saya botak ya, dia langsung bilang gini, Pak, Bapak ini sering tampil di podcast sama Andri Hakim ya? Saya pikir mau ditawarin penumbuh rambut gitu, enggak ya. Lalu ditanya gini, saya mau tanya, gimana ya caranya dia bisa nemukan saham yang bisa buat dia kaya raya? Nah, pertanyaan itu dia titipkan ke saya untuk ditanyakan ke Ko Andri Hakim. Nah, gimana kok? Cara saya carinya sebenarnya pertama saya fokus di saham yang merger acquisition. Saham-saham yang diakuisisi. Berarti mencari saham-saham yang diakuisisi? Iya, itu salah satu saham growth stock itu adalah saham yang diakuisisi. Kenapa saham diakuisisi itu masuknya growth stock? Karena tadi misalnya inilah, tadinya ada gelas, harganya 5.000 nih. Terus tiba-tiba gelas ini mau diakuisisi sama Hermes. Mau ditempel jadi jadi Hermes. Harganya berubah dong, nggak mungkin jadi 5.000 lagi. Harganya jadi mungkin bisa 100.000. Karena branding, ada segi branding. Sama juga, misalnya ada satu perusahaan jelek,
Perusahaan sama lah ya, ini kenapa saya bisa ketemu saham Pani ya. Ah, Tadinya perusahaan ini perusahaan kaleng, iya, tiba-tiba diakuisisi sama Agung Sedayu. Kan berubah dong. iya. Dari perusahaan kaleng berubah jadi properti. Lalu di situ juga ada added value, ada nama baik Agung Sedayu, Ah, ada nama baik Anthony Salim. Nah itu tadi sama. Tadinya nih gelas nggak ada brand, sama lah kayak produk kalau dari Cina gitu loh, tas dari Cina. Awalnya nggak ada brand. iya. Begitu tempel merek H, Hermes, Ah. kan added value-nya langsung naik berkali-kali Iya, lipat. iya, iya. Nah itu sama, seperti itu. Oke, oke. Hanya itu aja, berarti akuisisi, Itu salah satu stepnya. salah satu stepnya. Salah satu. Kedua ya corporate action, masukin aset. Corporate action. Iya, jadi apapun misalnya tadinya saya punya perusahaan gelasnya 1. Tiba-tiba saya tambah lagi gelas kedua. Ah, Valuasinya kan jadi 2, bukan Iya. jadi 1. iya, iya. Jadi apapun yang ditambahin aset, corporate action, inject aset, red issue. Ah, Red issue tapi nambah aset ya, itu bakal added value jadi growth. berarti bertumbuh. keywordsnya itu aja. Yang ketiga, Ah, earning per share-nya harus naik, EPS-nya harus naik. EPS. Jadi perusahaan ini kan bisnis ya. Ah, Bisnis itu dia harus bertumbuh. nah, Kalau dia nggak bertumbuh, ya artinya bukan growth. Namanya growth itu kan dia harus bertumbuh. Nah, jadi apapun yang bikin perusahaan ini bertumbuh, added value-nya meningkat, itulah growth stock. ah, Gitu. Nah, ilmu ini tuh nggak banyak orang yang tahu. iya, 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 Orang kebanyakan nyarinya value investing. iya, iya, Value investing tuh paling aman sebenarnya. iya, iya, iya. Growth investing ini lebih beresiko. Ah, Resikonya di mana? Misalnya tadi ah, mau diakuisisi, tapi akuisisinya gagal. iya, iya. Ya udah, dia balik lagi. Nah, itu yang saya bilang, banyak sekarang berita-berita yang Yes. rumor-rumor mau diakuisisi. Tapi gagal, Gagal. atau bohong. Ah. Akuisisi bohong-bohongan juga ada. Ah, Karena pemiliknya nggak jujur, ah. dia sengaja bikin cerita akuisisi tapi akuisisinya nggak bener gitu. Nah, udah berapa lama Ko Andri di Growth Investor? Dari 2020, 5 tahun. Iya. Nah, pertanyaannya bagaimana Ko Andri memfilter yang berita-berita palsu seperti itu? saya pelajarin sedetail-detailnya. Turun ke lapangan, cek perusahaannya benar-benar. Oh, jadi Sampai ketemu karyawan perusahaan itu saya temuin. jadi kalau ada berita seperti itu turun ke lapangan. Turun ke lapangan. Jadi orang tua saya dari dulu, dari saya bisnis, udah dia kasih tahu. Mau kaya itu nggak bisa duduk di belakang meja doang. Mau kaya itu harus turun ke lapangan. Ya itu, saya turun ke lapangan. Jadi jadi investor pun saya turun ke lapangan, saya pelajarin gitu. Oh, oke, Gitu. oke, oke. Jadi misalnya misalnya saya dapat informasi nih dari karyawan-karyawan. Orang bilang saya, kok Andri insider? Itu Ah. bukan insider, itu research. Oh. Gitu loh. Turun ke lapangan ngecek, itu namanya research gitu loh. Jadi memang benar ya, Ko Andri bukan insider ya, bukan? Ya? Bukan, nggak ada nih perusahaan-perusahaan yang saya masuk ini, saya kenal. Tapi karena saya turun ke lapangan, saya ketemu karyawan-karyawannya, saya jadi kenal. Ketemu ownernya juga. Mungkin owner lebih susah ya, owner susah lah. Oh, Sampai owner mungkin nggak nyampe ya, cuman sampai corporate secretary bisa lah. jadi nggak sampai ke owner, Enggak, hanya sampai corporate secretary mungkin bisa. Dan bertanya pada karyawan mereka. bawah juga bisa. Oh gitu. Nah sekarang pertanyaan, ada berapa perusahaan yang Ko Andri udah lakukan hal itu dan sukses di portofolio Ko Andri? Yang saya lakukan mungkin ada lebih dari belasan kali. Dari belasan itu berapa emiten yang ternyata membuktikan ya mereka signifikan mendongkrak portofolio Ko Andri? 90% berhasil, 10% Wow. gagal. Oh gitu? Iya, 90. Kan dulu uang saya modalnya cuma 500 juta nih. Ya, 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 ya. 500 juta ini jadi ratusan miliar kan. Ya, ya, Nah ya. itu bukti keberhasilan dari growth investing itu. Oh iya, iya, Gitu iya. loh. Oke, 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 oke. Heeh. Jadi 90% berhasil. 90% berhasil. Yang 10% ini kalau gagal saya butuh buru-buru cut loss. Nah, Jadi sama lah kayak kita berbisnis lah. Nggak mungkin setiap kali kita bisnis selalu untung. ya, ya. Pasti ada salahnya juga. Nah sama, saya udah pelajari detail-detail, tetap bisa salah. Nah kalau salah ya kita harus admit, kita salah udah kita harus cut. Emiten tuh ada di Pulau Jawa atau di luar Jawa? Yang Ko Andri datangin? Rata-rata di Pulau Jawa. Rata-rata Karena Pulau Jawa. semua perusahaan besar di Indonesia itu rata-rata berbasis ya di Jakarta, kalau nggak Surabaya ya antara dua kota itu Ya, aja. rata-rata yang IPO di Jakarta. Yes, rata-rata itu. Pulau Jawa ya. Betul. Jadi ya memang terus kan ada yang nanya ya,
Kalau saya tinggal di luar kota gimana? Ya kalau mau saran kasar ya mendingan pindah ke kota gitu loh. Sama lah kayak misalnya kita mancing nih, kita tahu ikannya di sana, ya kita mancing ikannya di sana, jangan kita mancingnya di sini gitu loh. Nah kalau sama, misalnya kita bisnis nih, kita tahu duitnya itu ada di Jakarta, di Surabaya, ya kita tinggalnya di Jakarta, di Surabaya, jangan tinggalnya di daerah gitu loh. Kalau mau ngomong kasar ya, kalau mau nasihat yang agak keras gitu loh. Itu nasihat dari orang tua saya juga gitu loh. Jadi kita harus mancing di tempat yang mana ikannya banyak. Mau cari uang juga sama, cari di tempat yang uangnya banyak. Gitu loh, ya di kota besar. Nomor 2 uang beredar paling banyak di mana? Ya di bursa saham. Jadi saya udah memancing di tempat yang tepat menurut saya, seperti itu. Oke, memang kalau kita pikir ya, kalau growth investor ini kan ibaratnya saham ini pasti kita akan menemukan pair yang kemahalan. Yes. Ya, karena istilahnya kita udah menilai dia terkait dengan masa depannya. Iya. Sementara laba yang dihasilkan sekarang itu tidak seperti narasi atau yang akan tercermin di depan. Iya. Nah, resikonya kan tinggi banget ya kok ya. Resikonya kalau misalnya kita udah merasa nih pendapatan dia udah nggak bisa bertumbuh lagi ya, di situ kita mungkin boleh jual, kita boleh realisasikan. Jadi growth itu nggak harus kita pegang terus, nggak. Begitu dia pertumbuhannya sudah melambat, kita jual. Contoh lah misalnya kita punya pohon kelapa sawit ya. Saat dia kecil kan tuh pertumbuhannya kenceng tuh. Iya. Saat dia udah lewat 5 tahun kan pertumbuhannya tidak signifikan. Betul. Ya udah di situ kita boleh jual. Dan setahu saya masa panennya terbatas sampai 25 atau 30 tahun. Yes. Jadi growth investing itu kita lagi pertumbuhannya tinggi, kita beli, kita tahan. Begitu dia udah maksimal, di situ kita udah jual, kita ganti lagi yang lebih kecil, yang naiknya lebih cepat lagi. Seperti itu. Pasti pertanyaan ini ditunggu oleh banyak orang. Gimana dengan saham yang satu itu? Yang mana nih? Yang saham yang satu itu, apakah dia masih akan terus bertumbuh? Atau Ko Andri udah mulai yang depannya P itu ya? Menurut saya pasti banyak orang yang bertanya gitu. Kalau menurut saya dari segi aset dia sangat besar. Jadi masih bisa bertumbuh. Cuman mungkin karena market global sekarang lagi kacau, ya mungkin penjualan dia ada sedikit terganggu lah, seperti itu. Tapi kalau bertumbuh menurut saya masih bisa bertumbuh ya. Seperti itu. Karena room for growth-nya masih besar menurut saya. Nah, kok sekarang kalau growth investor itu kan dia fokusnya kan tadi ya kepada ibaratnya kita melihat next ke depan ini future-nya seperti apa. Yes. Ya. Berarti kita harus pantau IPS-nya. Yes. Betul ya. Nah, ketika kita lihat ternyata IPS-nya tidak mengkonfirmasi terkait dengan proyeksi ke depan, itulah saatnya kita melakukan evaluasi. Yes. Betul. Sebenarnya saham kayak BCA itu juga termasuk saham growth investing juga. BCA. Oh ya? Karena PE-nya mahal, BV-nya mahal, tapi IPS kan bertumbuh terus, makanya sahamnya naik terus. Dia terkoreksi ini cuman karena market global aja sebenarnya. Masalah global lalu asing pada jualan, makanya sahamnya terkoreksi. Justru itu waktunya time to buy. Saham-saham apa lagi yang menurut Ko Andri yang hampir mirip seperti itu? Yang apapun yang kemahalan tapi IPS-nya meningkat terus itu growth sebenarnya. BCA juga masuk growth. Gitu loh. Kayak Pani itu masuk growth. Gitu loh. Termasuk ya yang lain-lain kecil-kecil itu banyak yang growth. Nah, untuk pertanyaan yang lebih detail dan ingin jawaban yang lebih detail itu ada di Meet and Greet yang tentu kita tidak tayangkan secara online ya. Itu sebabnya ikutin terus The Fit Post Show, daftar acara Andri Hakim supaya saudara bisa ketemu langsung seperti saya dan tanya langsung to the point dan mendapat jawaban langsung. Oke, lanjut. Pak Andri, growth investor tadi untuk pemula apa lagi yang harus mereka miliki selain mereka harus melihat growth EPS-nya, apalagi yang mereka harus punya? Ownernya lihat juga, ownernya. Karena owner ini ibarat kayak supirnya lah, pilotnya lah gitu loh. Pesawat ini bisa terbang dari tujuan A ke tujuan B itu kan tergantung pilotnya, gitu loh. Kalau pilotnya mabok ya nggak nyampe-nyampe gitu loh. Jadi pilotnya harus jago. Gitu loh. Pertanyaannya, ownernya harus jago. Pertanyaannya kemarin ke Surabaya ketemu sama seorang owner Konglo, jangan-jangan dalam tahapan mencari tahu kah?
Enggak lah ya. Enggak ya? Enggak, itu ngobrol-ngobrol aja. Oh, ngobrol-ngobrol. Siapa tahu ada bisnis baru yang bisa di-collab kan. Oh, oke. Nah, owner, yang berikutnya Owner. apa? Udah sih nggak usah banyak-banyak, itu aja sebenarnya, Oh. tadi aja. Oke, berarti hanya 2 ya. Berarti owner sama kita lihat Owner, corporate EPS, sama action, kita melihat EPS, prospeknya ke depan perusahaan prospeknya, iya. ini. Oke. Betul. Nah, sekarang menurut Ko Andri, kenapa fundamental sekarang tuh bergeser ke growth investor dan sekarang banyak orang mulai melirik kepada growth investor bukan fundamental? Apa karena memang kita lihat sekarang investor retail yang mendominasi bursa saat ini mereka adalah yang ingin serba instan cepat kaya? Ya, Apakah mungkin itu salah satunya, betul. Itu salah satu ya. Salah satunya. Karena sebenarnya pemilihan saham yang paling aman itu adalah value investing. Nah, oke. Gitu loh. Jadi cara pemilihan saham value investing ini kan kayak Pak Lo Keng Hong, Warren Buffett itu kan pemilihannya value investing kan. Dia yang paling aman sebenarnya. Nah, Tapi ya pertumbuhannya agak lambat saja seperti itu. Tapi aman. Resikonya juga rendah. Kalau growth investing ini resikonya lebih tinggi, tapi keuntungannya juga lebih tinggi. Nah, tergantung nih. Kan ada pepatah ya. Kalau kita mau kaya, kita harus agresif. Kalau kita mau nabung, mau nyimpen uang, kita harus defensif. Nah, sekarang kita mau yang mana dulu? Kita mau cari uang atau mau mempertahankan uang? oke. Kalau mau cari uang, kita mainnya defensif, ya nggak kaya-kaya, gitu loh. Kalau misalnya kita uangnya masih kecil, ya kita harus agresif. Jadi saat itu saya agresif, saya nggak cari value investing. Karena sebelumnya saya value investing dulu, tapi pertumbuhannya lambat, gitu loh. Oke. Kapan saya bisa punya $1 juta kalau saya uangnya 500 juta gitu loh, Oke, kalau oke, value oke, investing. Susah lah, mungkin butuh 10 tahun gitu loh, Oke. seperti itu. Oke, jadi kalau untuk investor pemula, mereka disarankan untuk tidak terjun ke situ ya, Yes. kalau seandainya mereka tidak punya basic Yes, tapi semua ini kembali ke risk profile masing-masing. risk profile masing-masing. Yes, karena kan setiap orang kan umurnya beda-beda, Ya, risk profile-nya risikonya juga beda-beda. masing-masing ya. Mungkin kalau yang udah agak tua, mungkin boleh value investing. Tapi Ya. yang misalnya masih muda, Boleh. mungkin dia lebih berani spekulasi ya, lebih growth investing seperti High itu. risk, high return. Yes, Ya, tapi betul. masing-masing disesuaikan dengan profil masing-masing. Yes, betul sekali. Yang agresif boleh, tapi yang moderat, yang Yes. konservatif jangan. Yes, betul, betul, Oke. betul. Nah, Ko Andri, sekarang Ko Andri kan juga mengajarkan terkait dengan bagaimana berinvestasi di growth investor. Iya, Ya, di kelas yang Ko Andri lakukan, Iya. adakan setiap bulan. iya betul. Nah, kira-kira apa yang rata-rata mereka tanyakan di situ, Pak? Kalau pertanyaan paling banyak mah beli saham apa, itu pertanyaan paling banyak gitu loh. Oke. Cuman memang di kelas saya itu saya nggak terlalu rekomendasi saham gitu loh. Tidak merekomendasikan Tidak saham. merekomendasikan saya saham gitu loh. Karena percuma nih, saya kasih dia ikan, besok dia lapar lagi, Oke. minta ikan lagi. Jadi menurut saya guru yang benar itu bukan kasih ikan, kasih ilmunya, ajarin cara mancingnya supaya dia bisa mancing ikan sendiri Oke. gitu loh. Bisa dapat ikannya atau enggak balik ke diri masing-masing. Oke, jadi yang diajarkan itu adalah cara Ilmunya, saya udah ilmunya. ajarin ilmu yang sama persis gitu loh. Ilmu yang sama persis. Betul, karena di sana banyak teman saya yang uangnya dari ratusan juta jadi puluhan miliar tuh banyak. Tapi yang nggak sukses ada nggak? Ada juga. Ada juga. Jadi semua itu balik ke dirinya masing-masing. Seberapa niat, seberapa rajin dia seleksi saham gitu loh. Oke, Gitu. oke. Kelasnya berapa lama, kok? 5 hari. Kelasnya 5 hari. 5 hari, betul. 4 hari online, Yes, 4 hari online, 1 1 hari hari offline. offline. Betul. Oke. betul. Berapa lama? Ko Andri udah melakukan ini berapa lama kelas ini? Baru 2 tahun terakhir sebenarnya. 2 tahun terakhir. Apa yang Betul. memotivasi Ko Andri untuk supaya orang-orang mulai belajar tentang bagaimana mereka berinvestasi dengan caranya seperti yang Ko Andri ajar? Karena sebenarnya misalnya orang selalu lihatnya ke kripto ya. Kripto itu kasih keuntungan besar. Sebenarnya kripto itu resikonya jauh lebih besar daripada saham. Ya, Karena saham itu kita bisa lihat laporan keuangannya, kita bisa lihat pembukuannya, kita bisa tahu beli yang murah dan mahalnya di mana gitu loh. Kita bisa lihat pendapatannya, earning per share bisa kelihatan. Kalau kripto kita mau lihat apa? Nggak ada kelihatannya gitu loh. Jadi Oke. menurut saya investor di Indonesia itu masih sangat sedikit.
Kalau kita lihat investor di Amerika itu 70% itu investor. Di Indonesia itu baru 5%. Iya, bahkan nggak nyampe. Iya, jadi financial education di Indonesia itu masih sangat rendah sekali. Bahkan di India aja sekarang udah mulai tinggi. Makanya misalnya asing lari ya dari bursa saham India ya. Iya. Tapi lokalnya tetap rame. Iya. Nah, kalau Indonesia sangat bergantung sama asing. Asing. Kenapa? Karena lokalnya semua pada sibuk cari makan gratis mungkin ya. Iya. Oke. Berarti marketnya masih besar sekali. Marketnya masih sangat besar sebenarnya. Marketnya masih besar sekali ya. Iya, dan uang yang berputar terbanyak di Indonesia itu sebenarnya di bursa saham. Nah, uang yang sebesar ini cuman yang ngerti itu cuman 5% penduduk Indonesia doang. Iya, dan kalau dibanding dengan negara-negara Asia, Indonesia masih paling bawah. Yes, betul. Bahkan kalah dengan Vietnam. Ya, betul, Iya. betul. Oke, jadi marketnya masih sangat besar, dan ini yang membuat Ko Andri salah satu ingin mengajak investor muda, pemula, untuk mereka mulai belajar untuk berinvestasi. Iya, karena kerja doang nggak bakal bikin bisa kaya gitu loh. Harus dikombinasikan dengan berinvestasi. Nah, kalau nggak salah dulu Ko Andri pengusaha ya, Betul, memutuskan untuk full time. Betul. Dulu saya bisnis sudah 10 tahunan lebih. 10 tahun lebih. Iya, tapi ya begitu. Bisa makan tapi nggak bisa kaya. Oh, Di saham baru beneran kaya. baru beneran kaya di saham. Yes, betul. Tetapi untuk mau benar-benar menjadi full time trader, full time investor di saham, harus tahu caranya. Iya, harus fokus. Harus fokus. Betul. Harus fokus ya. Harus fokus. Tuh dengar tuh, harus fokus. Ya, yang di depan-depan ini fokus gitu ya. Fokus. Oke, Ko Andri, satu lagi. Ko Andri melakukan edukasi kepada banyak investor, Iya. baik yang di Jakarta, di Jawa maupun di luar Jawa. Ya. Iya. Dilakukan secara online dan secara offline. Iya. Nah, bagi mereka yang ada di luar kota, kalau seandainya mereka ingin ketemu ya dengan Iya. Ko Andri, berarti Ko Andri bisa membimbing mereka juga langsung, bisa? Paling yang di hari kelima doang yang offline gitu loh. Offline hari kelima? Iya. Oh, atau mereka yang daftar melalui... Kalau nggak mereka ikut yang 4 hari online doang 4 hari palingan. online. Seperti itu. Oke, oh ya, kalau dia mendaftar di Fitpost Show, mereka bisa meet and greet. Iya, Oke. betul. Bisa tanya di sana. Betul. Oke, konklusinya, kesimpulannya, growth investor, silakan kok, apa kok? Kesimpulannya jadi kaya di saham itu banyak, bisa gitu loh. Tinggal seniat apa, sefokus apa gitu loh. Jadi kuncinya itu cuma kombinasi modal, skill, waktu. Ini 3 Modal, doang. skill, waktu. Iya. Kalau kita punya salah satu aja bisa kaya. Ya, Kalau punya 3-tiganya luar biasa kaya pastinya. oke. Modal, skill, dan waktu. Iya. Oke. Modal, skill, waktu. Iya. Bagi Anda yang sudah punya modal dan Anda punya waktu, nah sekarang Anda butuh skill. Iya. Itu sebabnya daftar acara bersama Andri Hakim melalui The Fitpost Show supaya Anda seperti Andri Hakim, modal, waktu, skill supaya Anda bisa kaya bersama dengan Andri Hakim. Makasih Siap. Ko Andri. Thank you. Ya, sampai ketemu di acara The Fitpost selanjutnya.